Menarik teleponnya, oh itu udah menyakannya baju rapi, sing perlu mahal katanya, tidak usah mahal kamu bayar, murah pada dia. Telepon menarik, itu yang disebut dengan sinergistik. Nah kalau lihat yang mau tampil aja sudah membosankan, itu gimana bisa mendengarkan dengan nyaman kita? Tampilannya sudah tidak menarik. Kalau ibu kok bisa oke, setelah gitu. Harus dari moca harus ada moca sloka asli. Kalau harus ada itu. Kalau tidak bisa baca terjemahan, tentu dengan intonasi yang sesungguhnya. Tuhan itu selalu menganugerahkan kepada seluruh umat. Oh, sedangkan sesungguhnya Tuhan itu selalu menganugerahkan kepada umat. Oh, boy. Sesungguhnya Tuhan itu selalu menganugerahkan yang terbaik kepada umat. Ini yang harus kita sadari. Loh, kata yang sama, intonasi yang berbeda, makna akan berbeda, penghayatan akan Temanya adalah kompetensi duta dharma dalam tantangan. Pendharma wacana itu adalah termasuk kelompok duta dharma. Duta itu utusan. Jadi para pendharma wacana itu utusan. Kalau Nyaman katakan siap, utusan dharma. Yang tugasnya adalah menyuarakan dharma, menyuarakan kebenaran dharma. Ada bukan sebut duta dharma. Kita memang masih kekurangan. Saya sih berharap dari sekian orang yang ikut ini ada yang bisa tampil. Kalau hanya sekedar D3ML itu untuk apa ke sini? Tahu D3ML? Datang, duduk, datang, dengar, datang, duduk, dengar. ML-nya apa? Makan lawar. Nah, percuma gitu kan? Datang, duduk, dengar, makan lawar, boleh. Untuk apa? Saya ingin ada yang bisa tampil, terutama anak-anak kita. Wah, ini pekerjaan yang saya lakukan sekarang ini, tugas yang saya diberikan pada saya adalah tugas yang sangat menakutkan. Ada link video, kalau buka, ada WP, buka link videonya. Pendharma wacana yang bisa menguasai materi, tidak hanya dari tata bahasa, tapi juga dari sastra atau dasar-dasar keagamaan Hindu, yang bisa menguasai audiens dan bisa mengajak audiens untuk melakukan kebaikan. Kayaknya masalah remaja ya kan lebih anu kan, semua pasti pergaulan remaja membuli itu loh, kan anak-anak sekarang itu banyak gitu yang suka bully gitu. Pendharma wacana yang diinginkan oleh anak-anak muda itu pendharma wacana yang lucu. Nah, jadi nggak selalu monoton serius. Kemudian lebih kepada implementasi kehidupan sehari-hari daripada membicarakan masalah ilmu agama yang terlalu dalam, yang mudah dicerna tapi juga menarik dengan lucu, penampilan yang lucu. Kita kurang sekali
terhadap pendharma wacana, terutama pendharma wacana muda. Kalau yang sepuh-sepuh mungkin sudah banyak, senior-senior sudah banyak, tetapi yang kalau kita tidak mempersiapkan sejak dini, terus siapa yang akan menggantikan senior-senior ini? Pendharma wacananya memang harus sesuai dengan zaman sekarang. Jadi sekarang yang lagi tren apa, nah itu yang dikedepankan, tapi disisipi dengan agama, ajaran. Karena anak-anak sekarang kan istilahnya ya pendharma wacananya harus memang milenial, jadi melek TikTok, melek apa. Nah anak-anak kan dibuka dari sana dulu, dari TikTok. Nah nanti dimasukin agama-agama apa beda apa kan nanti lebih mengenal. Adalah itu wawancara kepada umat yang ada di Pura Agung. Tadi ada reporter yang mewawancarai, gimana sih reporternya yang baik? Wah, harus begini, harus begitu. Gitu ya. Ini Bapak Ibu pernah nonton dia? Production, biar dibuka nanti di linknya masing-masing. Bersebarkan ya, nah itu ditanya, menurut Anda itu dari wacana yang bagusnya apa sih? Harus tampil, harus apa, gawat gitu, harus ini, harus itu, semua harus. Nah kalau semua harus, nyen bisa, nyen tidak. Ya loh. Oke. Nah, dharma wacana itu kalau Bapak Ibu bisa memahami ini tujuannya apa, kita berdharma wacana itu harus paham dulu apa sih yang ingin kita capai. Ketika tujuan itu tidak jelas, maka dharma wacana itu juga tidak jelas. Mode tadi. Kalau tujuannya sudah jelas, bahannya apa? Caranya piye? Strateginya gimana? Sing ngrungokno sapa? Ini sebenarnya sing ngrungokno sapa iki? Makanya kalau orang Bali itu dharma wacana di daerah umat berbasis Jawa, Joko Sembung naik becak, gak nyambung ya itu. Karena apa? Kita tidak menggunakan bahasa-bahasa lokal, kearifan lokal. Coba kalau disini dengan bahasa Jawa, dengan bahasa itu hanya nyambung. Lain dengan kalau yang dharma wacana itu orang Jawa di lingkungan masyarakat Jawa, nyambung. Kemudian sinergisnya kayak apa? Sinergistik itu kemenarikannya harus menarik. Apanya yang menarik? Minimal orang yang tampil itu menarik, performanya itu harus menarik. Sumbernya dari mana? Rujukan sastranya dari mana? Harus jelas. Kalau tidak jelas rujukan sastranya, hoak, nyatur, ngorde, nah itu loh. Jelas. Nah, untuk bisa mengolah ini kita harus belajar, buka buku, buka referensi. Bisa dipahami? Jelas? Sudah jelas ya, kebangetan. Gimana mau dikembali jelas kebangetan. Mulai aja guys. Oke. Nah ini pemahaman konseptual dulu. Tadi sudah disinggung. Dharma wacana itu adalah metode penyampaian ajaran Weda dan susastra Hindu lainnya
melalui ucapan vokal dengan teknik tertentu. Ada teknik tertentu. Nah, harus menarik perhatian. Narik performanya. Ketika tadi saat dipanggil, Bapak Ibu yang saya hormati, Dharma Wacana malam ini akan diisi oleh Pak Wayan Aksanu Parasari. Saya persilakan. Jalannya harus sudah jelas. Gak meyakinkan. Oh, panggil ke podium. Meyakinkan. Aduh ya. Menarik performnya. Oh, itu katanya baju rapi. Sing perlu mahal katanya. Tidak usah mahal kamu bayar. Performa. Menarik. Itu yang disebut dengan sinergistik. Nah, kalau lihat yang mau tampil aja sudah membosankan, itu gimana bisa mendengarkan dengan nyaman kita? Tampilannya sudah tidak menarik. Kalau ibu ini kok sangat oke, setelah gitu. Yang kedua ini dirasakan manfaatnya. Memang Dharma Wacana jaksen dia patuh kan, sama saja, gak ada manfaat apa-apa yang diperoleh. Itu apa itu? Ya, mulai. Ada manfaatnya. Manfaat apa? Manfaat spiritual. Wasito nimitan itu mano buka. Kalau itu didengarkan masuk kanan keluar kanan. Ayo tahu ya, masuk kanan keluar kanan. Enggak kan, ini masuk kanan keluar kanan, mendal tidak mau masuk itu loh. Kalau masuk kanan keluar kiri masih mendingan masuk. Ini enggak, masuk kanan keluar kanan, mental, mendal. Kagelam lebih gas. Tidak ada manfaat. Manfaat spiritual, oh iya ya. Masih itu kita tidak mau juga. Hati-hati kita ngomong, karena kita bisa menimbulkan sengsara kalau kita salah ngomong dulu. Jadi kontrol, jadi rem untuk berbicara yang bagus. Ada manfaat spiritual. Kewah itu, kewah, angel. Terus yang ketiga, memberi spirit untuk melaksanakan. Kalau ini tidak ada, ada nih ngurte kau nyatu, bacot kok jadi nih untuk jauh ya. Ini Bapak Ibu, 3 hal yang harus kita pegang dulu. Menarik, dirasakan manfaatnya, manfaat spiritual. Nanti kita berharap manfaat spiritual yang diperoleh ini berdampak pada perilaku. Karena agama itu muaranya pada perilaku. Kalau kita beragama yang benar, sing akan terjadi menjaga, tidak akan berbagi, tidak akan ngerasani orang, tidak akan ini tidak. Kalau beragama dengan benar, oleh karena itu mari kita berusaha beragama secara benar agar perilaku kita terkontrol. Angel itu ya. Lanjut.
metodenya nanti kita. Metode ini penting agar apa? Agama kita dapat dimengerti, agama kita dapat dipahami secara benar, agama kita dapat dihayati dan dapat diamalkan dengan baik. Kalau kita salah mengerti agama, kalau kita salah memahami agama, itu akan berbahaya. Dan kita pahami agama kita dengan benar. Nah, untuk itu materi Dharma Wacana yang disampaikan mengandung nilai-nilai luhur yang bersumber pada ajaran Weda Sruti, Weda Semerti, Nibbana Sastra, guna menuntun umat dalam mencapai tujuan hidup yang baik, bersifat jasmani maupun rohani. Pria sekarang, serias sekarang, luar biasa. Pria sekarang, serias sekarang, jasmani rohani. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka di sini nanti ketemu harmonis sandi. Harmonis sandi. Muara kita di sini. Ingat ini nilai yang terkandung bersumber dari ajaran, apakah Weda Sruti, Weda Semerti, atau Nibbana Sastra. Nibbana Sastra itu apakah itu Diki Sastra dan Lontar dan lain sebagainya, sumber-sumber perpustakaan ini. Ini yang paling menarik kan begini. Belum di sini mumet ini. Ya. Nah, dalam beberapa kita perhatikan apa saja. Satu, objek. Siapa yang kita hadapi? Yang kita hadapi manusia. Manusia itu selalu berubah, berkembang. Apalagi generasi Z, generasi milenial ini. Dia lebih dulu tahu, lebih awal tahu daripada kita. Oleh karena itu kita harus peka, harus tahu memetakan itu siapa yang dihadapi. Kondisinya seperti apa ya? Itu tadi anak-anak generasi di bawah kita itu, dia akan selalu mengalami perubahan pola pikir, sikap, mental, wawasan, cara bertindak. Ini kondisi yang ada. Dinamika umat itu luar biasa, itu kondisi yang harus kita hadapi. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah profesional. Apa itu profesional? Menggunakan sumber-sumber literasi, teknik penyampaian yang dapat meyakinkan umat, meyakinkan, tanda petik, garis bawahi, meyakinkan. Kalau sudah meyakinkan, akan meneguhkan rasa percaya diri umat dalam menghadapi perjalanan hidupnya. Masalah apapun, kalau pemahaman keyakinan begitu kuat, orang akan menjadi tangguh, tidak cengeng. Dharma Wacana juga harus begitu loh. Bagaimana Dharma Wacana? Ini gambarnya menarik ini. Kepala kita ditindih batu berat, bagat ini. Lalu bagaimana untuk menunjukkan sebuah keberhasilan? Pertama yang harus kita hadapi adalah audiens. Manusia siapa? Pewacananya maupun pemirsa. Kita yang ngomong maupun yang kita hadapi. Isinya apa? Nih, pesan-pesan
atau ajaran-ajaran yang akan kita sampaikan. Dharma Wacana itu mengajarkan tentang apa? Nilai-nilai materi-materi keagamaan, pesan-pesan dharma, pesan-pesan keagamaan. Jangan kita Dharma Wacana nyatuan kurang aneh. Waduh, istri saya jedek saja mengenai-kenaikan begitu. Semua cerita bojo ini. Oh, saya bekerja. Anak saya kuliah di utara. Kalau ada Dharma Wacana itu interupsi aja, turun aja Pak. Kalau ada Dharma Wacana dengan aja udah. Boleh. Ajaran, pesan dharma. Nah, ini tidak wajib. Kalau dilakukan lebih baik, tuangkan dalam naskah dalam bentuk yang singkat silakan. Silakan harus. Naskah itu alur berpikir kita, alur berbicara kita, sehingga ada ngawur kita di depan. Kepepet itu ujungnya metu, anaknya metu. Ya loh? Kalau bawatnya kan mau coba, mau coba daripada ngawur. Jangan tabu, jangan takut melihat teks. Oh iya, pegawai kita setelah ini ya apa-apa daripada salah, menyesatkan. Saudara-saudara, oh iya, nggak apa-apa, bagus. Itu kaidah ilmiah, kaidah ilmu pengetahuan begitu. Membaca tidak haram. Belum. Daripada salah, daripada keliru, apa meneh baca bukan teks nasional, bukan kayak kata-kata begini, sloka, mana guru, mana lagu, jelas, ojo diawur pokoknya. Kalau nggak bisa ngojo itu ya terjemahannya baik. Gak harus Dharma Wacana harus ada moco sloka asline, gak harus ada itu. Kalau tidak bisa baca terjemahan, tentu dengan intonasi yang sesungguhnya. Tuhan itu selalu menganugerahkan kepada seluruh umat. Sesungguhnya Tuhan itu selalu menganugerahkan kepada umat. Oh, boy. Sesungguhnya Tuhan itu selalu menganugerahkan yang terbaik kepada umat. Ini yang harus kita sadari. Loh, kata yang sama, intonasi yang berbeda, makna akan berbeda, penghayatan akan berbeda. Bahasa, situasi pendukung internal dan eksternal. Internal terkait dengan kesiapan kita. Kalau saudara grogi, medahan dulu. Tes 1, 2. Menyakitkan diri. Menguatkan mental itu masih gawat tuh. Kayak waktu gak apa-apa. Tes 1, 2, tes. Yang saya hormati, sini peran
Geremnya itu orang, gerem ya Pak. Geremnya saudara. Yang saya hormati si Gibran. Apa mana? Amanah tuh. Apa ini? Oh, jelas ini. Ya biasa nopeng lah. Oh ya, oh ini. Soalnya lah, nggak usah mau canda kan. Ya, mungkin pengantar program. Ya. Body language. Ada 5 Bapak Ibu. 1 2 bukan yang ke-6 itu bukan tapak mata hidungnya ada saudara ya, senyum, smile in the face. Senyum adalah sebuah kedamaian. Ya, eksternal itu apa? Situasi umat Islam apa mana rame habis apa mana kalau wacana itu saya nggak mau wacana ngomong umat berarti waduh sing ngomong sopo ini catatan kalau wacana biar jangan bertirte. Saya nggak mau kalau tanya gimana saya itu bertirte dulu campur anda saya mau nggak harus ngomong apa bertirte ngomong dewe dan lo gendeng dewe ada di ngarukan orang lain apa foto gendeng ini kapan nah ini untuk panitia kalau jalan bertirte dulu boleh baru darmocan jangan bertirte dulu darmocan dulu biar dengar mereka baru bertirte pulang kalau dilain dulu dia boleh atau jangan sembahyang dulu kalau disini jangan sembahyang dulu darmocan dulu gak akan pulang dia paksa sih dia memang harus ada pemaksaan gitu. Sarana prasarana perlu mic-nya muat waduh sudah tadi mic kan kita itu di mana-mana mic-nya muat gak ada kita ada punya tenaga profesional misalnya ya itu pengalaman saya di ada motor apalagi kalau di daerah ya maklum jadi kita jangan habis nah ini penting sebagai calon dharma wacana. 1, siapkan mental naik ke panggung itu jalannya sudah meyakinkan. Meyakinkan. Oh, jerucuk itu apa?
Wah, apalagi kalau bawa buku bawa kita sambil gini. Tuh. Ciptakan kondisi yang menyenangkan, meyakinkan, ya, jalan mental, psikis. Dua, pemasaran materi. Tiga, metodenya. Bahasanya bahasa kontekstual, bahasa yang sekarang. Alhamdulillah sudah, audiennya sudah. Tentu yang paling berat ini moralitas. Ini penting. Jangan sampai kita berdharma wacana itu perilaku kita tidak bagus ini. Lokoi, bucui wong, busok. Pastikan kalau kita melihat perilaku kita tidak jelek-jelek amat. Kalau katakan terbaik, baik sekali, baik angin dikurangi. Tidak jelek-jelek amat. Karena konsekuensinya moralitas. Ngajak orang untuk berbuat baik sementara kita tidak berbuat baik. Nah ini kan cilokoi. Ya begini. Wah, ada wacana menggebu. Kontongnya dibucui kafe loh. Boy, dengar gini. Usah di rumah, mulai aja. Ya, itu ya moralitas ya. Perilaku kita tidak jelek amat. Bukan tidak baik sekali, kalau baik sekali aneh. Oke, yuk. Oh iya, apa yang terakhir? Nah, untuk bisa ini apa yang dilakukan? Harus kita belajar sendiri, belajar mandiri. Tidak ada kuliah jurusan Dharma Wacana, tidak ada universitas yang khusus ngajari Dharma Wacana, tidak ada. Belajar mandiri. Nah, kalau belajar sendiri apa? Kita perlu berpikir kritis. Moco sloka ini maksudnya apa ya? Tafsirkan, terjemahkan itu. Kritis. Memecahkan masalah. Kemampuan berkomunikasi, kreativitas, inovasi. Kemampuan literasi teknologi. Kemampuan belajar kontekstual menghadapi situasi sekarang. Lanjut. Dibaca lagi. Framework pembelajaran mandiri itu apa? Dari yang kuning ini, dengan mengikuti framework pembelajaran tersebut, maka Dharma Wacana akan memiliki kualitas adhikara, adhikoro. Apa itu adhikara? Orang yang memiliki integritas, orang yang memiliki kapabilitas, orang yang memiliki kapasitas, orang yang memiliki profesionalisme. Itu namanya adhikara. Apa itu adhikara? Untuk bisa menyimpulkan, ya, baca. Soalnya sudah diingatkan belum ini. Cepat kalian, tidak mungkin ini materinya. Satu, materi itu harus kontekstual. Tingkat kedalamannya harus sesuai dengan situasi dan kondisi audien. Aktual. Substansi yang dibahas ada rujukannya, konsep terlalu. Ada rujukan sastra. Sumber ajarannya jelas. Terus kita ini kalau di depan berdiri itu mesti melihat audien. Kalau di belakang itu sudah umum.
kayak cacing kepanasan. Leren cepet. Oh jadi terus tuh. Aduh mas udah resah, mas gak menarik. Leren. Puri bos. Terus gak bekal lagi. Terus leren. Karena demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bapak ini pulau leren harus demikian. Oh jadi terus sampai. Dia lu pintar ngomong, seneng ngomong, seneng ngomong, si kukinya segatu. Demikianlah. Oh, leren ya. Itu harus peka kita itu. Peka. Ya, baik ya, kaya. Kiatnya apa? Mudah dipahami, mudah diserap, menggunakan satu pendekatan. Bisa dilakukan dengan cara dialogis. Nggih napa mboten? Nggih, dialogis. Saya setuju, itu dialogis. Dalam konteks cerita, kalau Bapak Ibu bercerita dalam Dharma Wacana, lakukan secara dramatis, tetapi tidak melupakan teknik penyampaian. Apa artinya? Statementnya harus jelas, pernyataannya itu. Pernyataan harus disertai fakta. Referensinya jelas, mantra logika, jangan terlalu panjang, jangan. Oh, Dharma Wacana itu umatnya lengah, umatnya mabuk dengan ayat-ayat Bhagavad Gita, mulai dari Om Swastiastu sampai Om Santi Sari. Yuk, Bhagavad Gita terus. Pegawai kita menjalan gitu. Oh, apa? Untuk apa itu? Mabuk, mati lengah, mati. Sing nawang apa? Gak ngerti. Iya. Mabuk. Oh, pegawai kita apa? Lakunya 30 menit. 1 jam gitu. 50 ayat dibaca di apa? Mari masuk kanan, keluar kanan. Umatnya mulai oh sih diomong nih, pada gak ngerti, pada sama gak ngerti. Untuk apa itu? Satu. Wah, situ nih diantu mana mau cukup. Pas. Berikan contoh-contoh, berikan penjelasan. Wah, situ limitan doa kita. Contohnya begini, oleh karena doa kita harus begitu. Gitu. Gak semua dibaca loh, kayak lomba atau begini. Doa ibu ya. Ya, 1, 2. Contoh yang penting. Kalau mau ngocok ya ngocok dewi bisa. Ya Tuhan, sering udah dengar umat mabuk semua. Kalau minum arak, nama ngaku. Ya Bapak ya, ini penting ini. Karena Dharma Wacana bukan tempat kita menunjukkan kehebatan kita untuk menghafalkan itu. Masih apa? Tidak monoton intonasinya, tenang. Saya ngomong tenang, diam ya, tidak harus rata. Kemudian etika berbicara penting. Tadi tidak boleh nunjuk-nunjuk ya, unding-unding nggak boleh, melotot nggak boleh. Menanya pesan Dharma ngamungan dopong. Nih, vokal yang jelas. Ini.
Ya jelas, harus jelas Om Swastiastu. Bapak-bapak, ibu-ibu umat sedharma, jelas totalnya. Gayanya suka, pilihan kata yang tepat. Terus nanti dibaca itu. Kaidah dasar bicara, kooperatif, maksim conversation, percakapan maksim. Apa yang maksud itu? Kaidah-kaidah yang mengatur tindakan, penggunaan bahasa yang dan interpretasi itu yang sesuai dengan tampilannya jelas, tidak emosional. Terus baca ini Bung Karno, saya kira Bung Karno padahal beliau sebagai seorang orator itu harus menginspirasi dan nah kalau itu teks, itu kita bicara teksnya apa? Ada satu ceramah informasi, persuasi, rekreatif, rujukan. Nah, naskah dalam wawancara itu sebaiknya mengandung keempat-empat. Nah, itu tantangan kita ya. Yang tadi saya bilang, tantangan kita sesungguhnya untuk bisa berdarah wawancara dengan bagus. Nah, sekarang apa kuncinya? Simak gambar berikut ini yang saya paparkan itu cuma ini. Apa yang Anda lihat? Halo Bibi atau halo 1311? Kalau dilihat halo Bibi, loh ini kok kamu ada jawabannya, orang sing halo Bibi, orang sing halo. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita memberikan dharma wacana, informasi yang jelas, tidak menimbulkan penafsiran yang ganda. 131, halo Bibi, gak foto nih. Kita harus jelas. Tidak boleh ambigu. Tidak boleh abu-abu, ya, jelas. Di berapa jumlah perseginya? Berapa deh? 16. Itu yang benar. 16. Itu berapa Bu? 16. Berapa? 22. 21. Begitu akan merayakan diri. Begitu ya? 16. Gak apa-apa, nasi selingkuh, nasi 16. Kalau suci. Banyak. Cara pandang yang berbeda seringkali menimbulkan beda persepsi antara pendharma wacana dengan pendengarnya. Maka samakanlah persepsi. Berapa sih itu? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. 16 tambah 1 sing gede ini 17. Tambah lagi 1 ini 18. Tambah lagi 1 ini 19. Tambah lagi 1 ini 20. Tambah lagi 21. Tambah lagi 1 tengah. Tambah ini lagi. Tambah ini lagi. Wah, persepsi kita harus sama. Ya, hebat kan? Persepsi kita sama. Bu, minta tolong baca warnanya Bu. Dari air. Baca warnanya dari sini ke sini. Warnanya. Ini. Hijau, merah, biru, kuning. Warna segini semua
Opo sak ngono? Jawabannya adalah perlu ada keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Kalau kita bekerja otak kiri dan otak kanan seimbang, maka itu akan menjadi hal yang menyenangkan. Dharma Wacana adalah tugas yang mulia, tugas yang menyenangkan, karena dilandasi oleh bekerjanya otak kanan dan otak kiri. Lagi seperti otak kanan tok semua. Otak kanan, otak kirinya ada begini. Ya. Wajah warnanya suwe, aneh lah yang ukuran gitu ini. Ya. Siapa bisa hitung? Ada 7 kuda di gambar itu. Di mana itu 7? Ya. Ayo doan, sebenarnya. Coba yang udah menemukan, tunjukin pakai ini. Ayo, mana? Kamu menemukan deh. Cari 7 kuda kan lebih, berapa anak kuda? Ayo, tunjukin ini yang kita ini. 1, 2, 3. Mana itu? Ini. Ya, 2. 4. Oh, itu bayang-bayang. 5. Ayo. Ini pesannya ini, bukan hitung kudanya. Begitu bersama apa-apa. Secara sepintas maka kita mengatakan hanya ada 1 gambar kuda. Tetapi jika lebih detail kita akan melihat 6 bentuk kuda yang lain yang ada dalam teguran Jawa. Demikian juga dalam Dharma Wacana. Pendengar sebaiknya diajak bicara, diajak belajar secara mendalam. Bukan hanya kulitnya saja, kulit pengetahuannya saja yang kita berikan. Bukan hanya 100 ayat-ayat Bhagavad Gita yang kita berikan yang tidak ada maknanya apa-apa. Tetapi 1 kita berikan secara mendalam. Ya, hafal perlu. Tapi bukan menghafal tujuan kita yang utama. Nah, siapa ini? Ya, Jetli. Siapa ini Jetli? Om Pinggung. Pesannya, Master Kungfu selalu mempunyai jurus yang berbeda untuk musuh yang berbeda. Demikian juga Dharma Wacana seyogyanya memiliki metode, teknik, cara yang berbeda untuk menghadapi kondisi umat yang berbeda. Itu pesan. Okay? Success depends on you. Kita bisa, Bapak Ibu semua bisa. Mungkin karena kesempatan saja belum. Oleh karena itu WHDI, Pak Ketua WHDI berikan kesempatan pada beliau yang berdiri.
Karena kalau Dharma Wacana itu ada filosofi yang mengatakan jangan lihat orangnya yang bicara, tapi dengan apa yang bisa, pesan-pesan dharmanya yang kita dengar. Berikan kesempatan. Oleh karena itu saya yakin kalau kita semua bisa, Bapak Ibu bisa, BHDI bisa. Kita belum punya loh BHDI dari ibu-ibu yang harus tahu. Ya Bu, nanti kita akan latih buat teks, kita suruh presentasi kita nilai kode. Oh, kita akan ada kita ujian ini. Kau usah pikir bayarannya yang nilai, ngapain pikir? Udah sumpah dari sastra ya, gitu. Ini Bapak Ibu, ini tidak bisa hanya hari ini saja, tetapi harus berpanjang. Karena itu menyangkut keterampilan tidak bisa dipelajari hanya sekilas. Tetapi paling tidak hari ini Bapak Ibu sudah ada di dalam pikiran bahwa kalau Dharma Wacana seperti ini, Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi. Ketika saya bicara dapat menginspirasi Bapak Ibu, itulah narasumber yang hebat, yang mampu menginspirasi. Terima kasih, matur susun. Om.